Ini workflow kerja yang bisa hemat waktu dan energi kita berkat AI Tools, cocok buat kamu kerja kantoran, UMKM atau freelancer, tonton sampai habis ya. Entah kamu kerja kantoran, solopreneur, atau pejuang UMKM, kita semua pasti pengen kerja yang efektif, bukan sekedar sibuk. Dan AI Tools bisa bantu di titik-titik krusial itu. Tapi ingat, AI itu bukan pengganti kita sepenuhnya, tapi bantu kita jadi versi yang mungkin lebih fokus dan lebih strategis. Nah, ini adalah rekomendasi AI Tools yang harapannya bisa bantu dan permudah teman-teman untuk workflow pekerjaan dan juga produktivitas sehari-hari secara realistis dan praktis. Pertama, workflow untuk meeting. Nama toolsnya misalnya Fireflash.ai atau Otter.ai. Sebenarnya masih ada beberapa yang lain ya. Jadi ini cocok untuk catat rapat otomatis, mau itu Zoom atau Google Meet. Jadi bisa transkrip, summary, dan action points. Ini juga sudah banyak dipakai startup, agency, dan profesional. Bisa auto join meeting, bikin ringkasan juga, dan bisa share hasil catatannya juga ke tim tanpa perlu nonton ulang. Jadi bisa hemat waktu secara dokumentasinya. Kedua, workflow untuk presentasi dan laporan. Nama toolsnya misalnya tom.app atau bisa juga gamma.app. Ini cocok untuk bikin presentasi visual interaktif berbasis prompt, kayak bikin slide deck, bikin pitching, atau bikin laporan storytelling. Jadi bisa drag and drop buat hasil visualnya, bisa auto-generate desain dan isi dari brief yang singkat, banyak juga direkomendasiin oleh kreator dan dari startup. Outputnya juga bisa di-share secara online dan mudah diakses. Ketiga, workflow untuk cari data atau insight. Ya ini bisa dengan ChatGPT, tentu teman-teman juga sudah banyak yang familiar. Pastinya untuk dapat insight atau data awal, summarize jadi file, bisa juga interpretasi grafik, sampai cari tren dari ringkasan. Keempat, workflow untuk konten dan campaign. Ini bisa dengan tools Canva Magic Studio plus antara ChatGPT dengan pakai prompt framework yang relevan, atau tools kayak Jasper atau Copy.ai juga bisa. Jadi yang mana ini semua cocok untuk bikin konten visual, baik itu untuk Instagram, TikTok, presentasi, atau bikin draft copywriting cepat untuk caption, untuk headline, untuk script. Bisa buat non-designer, bisa buat marketer yang multitasker, bisa buat generate layout, teks, visual dalam satu platform. Ini juga udah banyak digunain oleh tim konten, UMKM, ataupun juga freelancer. Kelima, workflow untuk task management dan prioritas. Ini bisa pakai tools Notion AI. Ini cocok untuk nyusun to-do list, nulis catatan prioritas, bikin tasking harian, brainstorming cepat. Kamu bisa nulis to-do list dan langsung diubah jadi tugas yang actionable. Bisa juga minta rangkuman harian atau weekly dan terintegrasi juga sama dokumen kerja yang lain seperti dari rapat atau dari database. Dan ini juga udah banyak dipakai kreator dan startup untuk pribadi dan tim. Nah, jadi tools-tools seperti itu bisa bantu kita di titik-titik tertentu, khususnya yang repetitif, tapi bukan berarti semua kita lepasin kayak AI tools ya. Karena keputusan tetap di tangan kita, seperti yang terkait nilai, atau etika, atau arah, atau makna kerja, itu nggak bisa sepenuhnya diambil alih oleh mesin. Jadi kita adaptif dan tetap mindful. Nah, kalau kamu mau belajar bareng tools AI yang aplikatif buat kerja atau usaha kamu, drop aja di komen mau bahasan apa lagi, dan follow buat insight selanjutnya.